खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत खुदा में अहमदियत. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, seperti yang kita ketahui, invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang lalu begitu mengguncang dunia. Kecaman keras dari berbagai negara bermunculan. Ketegangan antar negara pun terjadi. Bagaimana tidak? Seluruh dunia khawatir bahwa invasi tersebut akan memicu Perang Dunia Ketiga, perang nuklir besar-besaran. Dan sebenarnya, bencana nuklir ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di dalam Al-Quran. Perang Dunia Ketiga juga sudah dinubuatkan kedatangannya. Lalu, apakah ada cara bagi kita untuk mencegah bencana nuklir dan Perang Dunia Ketiga ini agar jangan sampai terjadi? Dan bagaimanakah pandangan Islam terkait isu kontemporer tentang keadaan global saat ini? Tema-tema tersebutlah yang akan kita bahas pada episode kali ini bersama Muhammad Ali. Selamat datang di program Intelektual Muda Ahmadi, sebuah program tempat di mana intelektual muda Ahmadi akan mengupas perihal manusia, rahasia alam semesta, sains dan agama, wahyu, rasionalitas, pengetahuan, kebenaran, serta masalah-masalah kontemporer lainnya dari sudut pandang Islam. Berbicara tentang nubuatan-nubuatan di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa beberapa di antaranya adalah begitu sangat penting dan kemudian memiliki dampak atau implikasi yang sangat luar biasa, yaitu secara luas dan global. Nah, ini erat kaitannya dengan penemuan-penemuan yang dicapai oleh umat manusia pada saat ini. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa nubuatannya? Nubuatannya adalah Al-Quran memberikan peringatan tentang bahaya kehancuran dari atau yang disebabkan oleh ledakan nuklir. Nah, ini akan kita bisa dapatkan kondisi ini atau nubuatan ini berada di dalam surah Al-Humazah. Surah 104 dari ayat 2 sampai ayat 10. Di mana di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa bagi setiap orang yang dikatakan sebagai pengumpat, kemudian pemfitnah, kemudian juga dikatakan sebagai orang yang mengumpulkan, menimbun harta, dan kemudian mereka menganggap bahwa dengan harta itu bisa menjadikan diri mereka kekal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan mereka ke dalam hutomah. Nah, kemudian di dalam ayat-ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan apa itu hutomah. Yang salah satunya kita bisa dapatkan adalah api yang dinyalakan, yang kemudian api itu bisa menembus jantung, kemudian api itu bisa disimpan di dalam dan dikungkung di dalam satu tempat atau laras-laras panjang. Nah, berkenaan dengan kondisi ini, tentu bagi umat Islam pada masa awal, mereka belum bisa memahami atau gambaran tentang hal ini belum bisa diketahui secara jelas. Sehingga pada saat itu bisa jadi mereka memahami bahwa ini adalah kondisi atau keadaan yang akan terjadi di masa akhirat kelak nanti. Tetapi kalau kita korelasikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini dan kemudian kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang, maka kita akan bisa pahami bahwa nubuatan itu sebetulnya terjadi di masa sekarang. Apa nubuatannya? Yaitu kehancuran tadi yang disebabkan oleh ledakan nuklir. Nah, hutomah itu ya, kita bisa pahami sebagai partikel yang sangat kecil. Dan kita tahu bahwa di masa sekarang, kita paham bahwa partikel yang sangat kecil itu kita kenal istilahnya dengan atom. Atom itu adalah satuan terkecil dari satu materi. Nah, ketika era atom ini ditemukan dan kemudian mereka memproses sedemikian rupa unsur-unsur tertentu dan mereka mendapatkan kesimpulan bahwa ketika atom-atom ini direaksikan sedemikian rupa, maka akan bisa menghasilkan satu ledakan yang sangat dahsyat. Maka oleh karena itu, kita akan dapatkan pula bahwa ledakan itu, api tersebut dari partikel yang sangat kecil itu,
disimpan di dalam satu ruangan-ruangan yang sangat kecil, ruangan-ruangan panjang itu. Nah ini kalau kita berikan contoh adalah dengan ditemukannya bom nuklir. Dengan bom nuklir yang ditemukan sebagai satu capaian temuan umat manusia pada waktu ini, kita akan bisa dapatkan contohnya adalah ketika Amerika menggunakan bom nuklir tersebut dan kemudian mereka jatuhkan di 2 kota di Jepang. Dampaknya sangat luar biasa di Hiroshima maupun di Nagasaki. Padahal bobot dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima itu tidak kurang dari 4,5 ton, di mana di dalamnya terdapat bahan nuklir hanya 25 kg saja. Dan kemudian dari bahan nuklir itu, perubahan massa menjadi energi itu tidak kurang dari 0,7 gram saja. Padahal itu adalah sangat atau jauh lebih ringan dibandingkan dengan satu buah cincin. Tetapi dampak ledaknya, daya ledaknya sangat luar biasa. Bahkan tidak kurang dari 120.000 orang meninggal dunia pada saat itu. Baik pada saat kondisi dijatuhkannya bom maupun beberapa hari kemudian. Nah, ini pada tahun 1945, daya ledaknya 15.000 ton TNT. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, di mana perkembangan teknologi sedemikian rupa menjadi jauh lebih pesat lagi, bom-bom nuklir diciptakan oleh negara-negara khususnya adikuasa, maka daya ledaknya jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan 15.000 ton TNT pada saat itu. Kita tahu negara-negara yang memproduksi bom nuklir, katakanlah misalkan Amerika, Rusia, kemudian Inggris, Prancis, Tiongkok, Pakistan, India, dan Iran. Disinyalir juga mereka mengembangkan proyek nuklir itu sendiri, dan bahkan Israel juga, dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa sedemikian rupa orang-orang sedang membangun atau menciptakan sesuatu yang bisa menghancurkan populasi umat manusia pada masa sekarang ini. Nah, artinya adalah ini erat kaitannya dengan kembali kepada surah Al-Humazah tadi, bahwa di mana di dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagi siapa-siapa yang dikatakan tadi sebagai pengumpat, kemudian mereka pemfitnah, mereka yang orientasinya adalah hanya duniawi saja. Mereka mengumpulkan harta, menimbun harta, mereka menganggap dengan harta itu bisa menjadikan diri mereka kekal abadi. Maka bagi mereka akan dicampakkan ke dalam hutomah. Artinya akan ada kehancuran yang disebabkan oleh satuan terkecil dari materi pada saat ini, yaitu dengan yang kita kenal dengan atom itu sendiri. Jadi ya boleh jadi ini adalah berkenaan dengan kondisi di akhirat nanti. Tetapi ketika ini kita korelasikan dengan masa sekarang, ini sangat cocok, ini sangat akurat dengan kondisi sekarang ini. Nah, kemudian kalau kita melihat kondisi peperangan saat ini, di mana ya kita tahu lah ya, sekarang Rusia, Ukraina, ya, peperangan yang sudah sedemikian rupa memakan waktu yang cukup lama, di mana di balik dari Rusia dan Ukraina ini juga ada kekuatan-kekuatan yang bersama mereka. Nah, kalau ini tidak tidak dihentikan, ego, kemudian hawa nafsu, kemudian kepentingan pribadi tidak dihentikan oleh mereka, maka sudah bisa dibayangkan kehancuran yang digambarkan di dalam Al-Quran itu akan bisa terjadi. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kemudian para khalifah beliau, termasuk khalifah kita sekarang, Hadrat Khalifatul Masih kelima, beliau memberikan semacam nasihat, beliau mengirimkan surat kepada pemimpin-pemimpin negara besar tadi, agar mereka tersadarkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu berlomba-lomba di dalam pembangunan infrastruktur militer, itu taubahnya sedang mereka berjalan menuju kepada kehancuran mereka sendiri. Jadi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hazrat Khalifah ya, di dalam khutbah-khutbah beliau maupun di dalam surat-surat beliau kepada para pemimpin negara, ini adalah semacam peringatan bagi mereka agar upaya-upaya atau perilaku-perilaku
yang sedemikian rupa materialistis, duniawi tadi. Jadi orientasi mereka adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu mereka hentikan. Dan kemudian ego untuk mementingkan kepentingan kelompok atau negaranya sendiri itu juga berusaha untuk dihentikan. Nah, belum lagi kalau kita lihat bukan hanya di dalam surah Al-Humazah saja, tetapi di dalam surah-surah lain, katakanlah di dalam surah Ad-Dukhan, ya berkenaan dengan hutomah ini sendiri pun, di dalam surah Ad-Dukhan dijelaskan, dukhan itu sendiri adalah asap, ya, yang itu merupakan bentuk dari azab yang sangat pedih yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam surah lain juga ada dikatakan bahwa manusia akan terjadi yang namanya istilahnya bayangan, di mana dari bayangan itu akan timbul api yang sangat besar, api raksasa, yang itu taubahnya seperti punuk unta atau unta. Jadi kita lihat ketika bom nuklir itu diledakkan, maka kondisinya adalah seperti demikian. Artinya api membumbung tinggi ke angkasa, taubahnya seperti gambarannya seperti unta tadi yang kekuning-kuningan. Nah, para pemirsa yang saya muliakan, jadi ini nubuatan ini sebetulnya adalah nubuatan yang sangat agung yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia, khususnya kita sebagai orang-orang yang beriman. Tujuannya adalah apa? Agar yang pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Agar kita merubah kondisi akhlak pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Jadi Al-Quran ini merupakan mercusuar sebetulnya bagi umat manusia dan khususnya umat Islam, orang-orang yang beriman. Nah, kenapa orang-orang sekarang, ya, nubuatan ini kan sudah 1400 tahun yang lalu disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa orang-orang saat ini justru seolah-olah tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan itu? Karena mereka bisa dikatakan gagal di dalam menganalisis atas nubuatan atau atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu. Sehingga ketika mereka gagal di dalam menganalisis itu, ya, akhirnya apa yang digambarkan tersebut bisa terjadi. Maka oleh karena itu, ya, agar ini tidak terjadi di masa sekarang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya, ya, mengulang kembali apa yang dikatakan sebagai sunatullahnya, yaitu mengutus utusan-utusannya, yaitu yang sekarang adalah Hadrat Imam Mahdi dan kemudian Hadrat Khalifatul Masih. Ini adalah tujuannya apa? Agar manusia, ya, saat ini yang tadi mengarah kepada konflik, mengarah kepada peperangan tadi, diingatkan kembali agar mereka merubah diri mereka, menjadikan akhlak mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi Al-Quran itu bukan sebagai instruktur ilmiahnya, tetapi Al-Quran adalah sebagai pemberi solusi sampai ke dalam akar-akarnya. Ini adalah satu keistimewaan dari Al-Quran, bahwa Al-Quran sedemikian rupa concern terhadap apa yang menjadi akar permasalahannya. Nah, sekarang akar dari permasalahan yang terjadi saat ini adalah di mana manusia sudah jauh menyimpang dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu, agar manusia kembali kepada jalannya, agar kemudian kehancuran itu tidak terjadi, maka manusia harus melakukan semacam rehabilitasi akhlak. Manusia harus kembali kepada nilai-nilai dasar kebenaran, nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, kemudian kepekaan terhadap sesama dan lain sebagainya. Jadi kalau umat manusia kembali kepada nilai-nilai dasar kemanusiaan itu, maka kehancuran yang digambarkan di dalam Al-Quran bisa saja bisa dikendalikan. Jadi ini adalah keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Quran memberikan semacam solusi hingga ke dalam akar permasalahannya. Apa akar permasalahannya? Adalah ketika manusia sudah jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika manusia sudah menyimpang jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka sebagai konsekuensinya adalah kehancuran tadi. Maka agar kehancuran itu bisa katakanlah diminimalisir, maka manusia mau tidak mau harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia tidak mengindahkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ini, maka sudah bisa dipastikan kehancuran itu tidak bisa terelakkan. Tetapi tentu kita sebagai orang-orang yang beriman, bukan kita tidak percaya kepada nubuatan ini, tetapi kita harus yakin juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha pemurah, maha pengasih gitu kan. Kita juga perlu untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan kita bisa diselamatkan dari bahaya nuklir ini. Karena tidak menutup kemungkinan, sama seperti halnya kejadian-kejadian di masa lalu, para nabi sebelumnya, di mana bencana itu turun, tetapi orang-orang yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, mereka juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, dari bahaya nuklir yang terjadi, yang sedang menganga ini, kita tidak ada lain, cara kita adalah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa terhindarkan dari bahaya atau dampak buruk kehancuran secara global ini. Kalau memang setiap negara adikuasa atau adidaya ini mereka tetap di dalam pendirian mereka, yang pertama adalah mereka terus membangun atau menciptakan senjata-senjata atau bom-bom nuklir. Kemudian mereka juga tetap mendahulukan apa yang dikatakan sebagai ego, ya, atau untuk mementingkan kepentingan negara mereka atau kepentingan mereka sendiri. Dan kemudian dengan adanya pemicu sekarang, yaitu perang antara Ukraina dengan Rusia, maka sudah bisa dipastikan bahwa bahaya nuklir itu akan bisa mengarah kepada Perang Dunia Ketiga. Belum lagi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih ketiga, Hazrat Khalifatul Masih kelima khususnya saat ini, bahwa sebetulnya Perang Dunia itu sudah kita sedang berjalan ke arah sana. Maka sebagai solusinya adalah kembali lagi kepada kesadaran dari setiap pribadi atau bahkan kelompok atau bahkan negara itu. Apakah mereka menyadari akan dampak atau bahaya buruk itu atau tidak? Sebetulnya Einstein juga jauh-jauh hari dia pernah mengatakan kalau misalkan Perang Dunia Ketiga ini terjadi, maka manusia itu akan kembali kepada seperti halnya zaman dahulu. Mereka menggunakan batu dan kayu. Jadi artinya dia juga sudah memberikan gambaran bahwa dampak buruk dari bom nuklir itu akan sedemikian rupa dahsyat. Dan bahkan tadi kita akan bisa melihat ya, bahwa negara-negara katakanlah Amerika, kemudian Rusia, mereka punya ribuan hulu ledak nuklir. Dan itu banyak yang masih aktif, tetapi banyak juga yang sudah tidak aktif. Ya, belum lagi negara-negara lain, mereka juga mengembangkan senjata-senjata nuklir itu. Maka kalau bom nuklir ini, kemudian senjata nuklir ini tidak dihentikan pembangunan atau penciptaannya, pembuatannya, maka kemudian ditambah lagi dengan adanya ego dari setiap negara itu sedemikian rupa tinggi, maka sudah tidak bisa dihindarkan bahwa Perang Dunia Ketiga itu bisa terjadi. Dan dampak buruknya adalah sangat besar bagi umat manusia saat ini. Maka oleh karena itu, sebagai satu organisasi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah melalui Huzur sekarang, yaitu Hadrat Khalifatul Masih kelima, beliau terus-menerus memberikan advice, nasihat, masukan kepada para pemimpin besar negara itu. Tetapi sangat disayangkan apa yang disampaikan oleh Huzur ya, melalui surat-surat beliau kepada pemimpin-pemimpin negara itu seolah-olah tidak diindahkan. Apa buktinya? Buktinya adalah seperti sekarang. Mereka masih tetap saja mendahulukan apa yang dikatakan sebagai ego mereka itu. Ya, mereka lebih mendahulukan apa yang dikatakan sebagai kesuperpoweran mereka, gitu kan. Maka oleh karena itu ini tentu menjadi semacam apa istilahnya, nasihat bagi kita khususnya, agar apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih itu juga kita sampaikan pula kepada
umat manusia atau saudara-saudara kita di sekeliling kita. Karena tentu meskipun dampaknya tidak akan besar di dalam diri kita kepada mereka, tetapi setidaknya kita menjadi orang-orang yang sama seperti halnya Hadrat Khalifah, di mana beliau menyampaikan nasihat-nasihat kepada para pemimpin negara. Tapi meskipun demikian juga, tidak ada cara sebetulnya bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika misalkan dampak dari perang nuklir atau perang ketiga ini terjadi, agar kita bisa terhindar dari dampaknya, maka tidak ada cara bagi kita selain dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mendapatkan contohnya di kalangan para nabi dahulu, kan? Ketika umat itu tidak mau mengikuti, tidak mau mendengar, tidak mau taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman, memberikan bencana, musibah dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, mereka diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Pun demikian di masa Hadrat Masih Maud, kan? Hadrat Masih Maud juga demikian. Ketika wabah terjadi, ketika peperangan terjadi, tetapi bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, ikut kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka mereka diberikan keselamatan. Jadi berkenaan dengan pertanyaan tadi, peperangan melalui bom nuklir ini sebetulnya kita tidak bisa hindarkan, karena itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Tetapi kalaupun ini terjadi, maka sebagai solusi bagi kita adalah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa diberikan pertolongan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, demikianlah pembahasan tentang bencana nuklir pada episode kali ini. Pada episode berikutnya, kita akan membahas tema yang tak kalah menarik berkaitan dengan wabah. Jangan lupa untuk menyimak pembahasannya di program Intelektual Muda Ahmadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.